Assalamualaikum guys, udah lama banget baru ketemu lagi. Yuk kita lanjut bahas rangkuman series The Last Kingdom season 5. By the way, don't forget to support me dengan klik subscribe, like, dan positive comment. Thank you. Season 5 The Last Kingdom diawali dengan scene berkumpulnya kelompok Dane yang diketuai oleh Brida dan anaknya dari hubungannya dengan Knut. Anaknya sangat disegani sebangsanya karena dianggap sebagai sia atau peramal. Bertahun-tahun berlalu sejak pertempuran di jantung Wessex, kini bangsa Danes dan Wessex dapat hidup damai berdampingan dalam waktu yang lama. Bangsa Wessex di bawah kepemimpinan King Edward, Mercia di bawah kepemimpinan Lady Athelflaed, dan Rumkova di bawah kepemimpinan Uhtred sebagai pelindung. Saat ini bangsa Dane dan Saxon dapat hidup berdampingan. Sementara anaknya Steora menikah dengan Sigtryggr dan membentuk kawanan Dane menempati Uverwich. Kisah Uhtred dan kelompoknya di season 5 ini ikut diwarnai dengan adanya pemeran baru yang sangat penting di dalam intrik cerita, yaitu Athelstan yang sudah tumbuh dewasa. Kini tumbuh menjadi petarung yang handal. Uhtred merawatnya seperti anaknya sendiri. Bermula dengan penyerangan terhadap Athelstan oleh orang tidak dikenal, membuat Uhtred sangat khawatir, mengira keselamatan Athelstan terancam. Karenanya Uhtred mengerahkan pasukan untuk tetap siaga. Di saat yang sama, Uhtred kehadiran tamu dari persahabatannya di season 4, yaitu Edith, yang berubah haluan menjadi seorang tabib. Pertemuan ini disambut sangat riang oleh sahabat-sahabat Uhtred yang lainnya. Kedatangan Ratu Athelflaed ke Rumkova didampingi oleh anaknya, Lady Elfwin, yang sudah tumbuh dewasa. Juga ibunya, Ratu Elswit, yang sudah berubah menjadi orang yang jauh lebih baik. Scene beralih di mana kedamaian hidup Steora dan Sigtryggr terganggu oleh kehadiran adik Sigtryggr, yaitu Rögnvald, yang sering membuat ulah. Dan kedatangan Rögnvald memang membawa niat buruk untuk saudaranya dan warga Uverwich. Di lain sisi, kedatangan Lady Athelflaed membawa serta Lord Aldham pengikut setianya, yang mencoba memperingati Uhtred tentang Dane yang menyerang banyak perbatasan dengan sadis. Kecurigaan Lord Aldham menjurus kepada Rögnvald. Di sudut lain, dalam percobaan pembunuhan Athelstan adalah Lord Athelham dengan membayar orang suruhannya agar mendapatkan hak ahli waris kerajaan untuk cucunya, Alfred, anak King Edward dari istri keduanya. Kecurigaan Steora terhadap Rögnvald mulai tajam. Rögnvald berpura-pura sebagai korban tuduhan rakyat Wessex untuk dapat memasuki Uverwich bersama komplotannya. Dan dimulailah perebutan benteng oleh Rögnvald yang didalangi Brida dan kawanannya. Penyerangan yang dilakukan Brida salah satunya adalah untuk menangkap Steora putri Uhtred. Di dalam perseteruan yang sengit, Steora bersembunyi namun Brida menyiksa Sigtryggr lalu membebaskannya untuk menyuruhnya membawa Uhtred. Saat yang sama di Rumkova, hal menakutkan terjadi. Anak lelaki Uhtred, yaitu Young Uhtred, pulang dengan keadaan menyedihkan. Dia menjadi korban penyerangan Brida dengan memotong kemaluan anaknya. Sedangkan maksud utama kedatangan sang ratu, Lady Athelflaed, ke Rumkova adalah mencari obat untuk kanker yang dideritanya. Namun Edith tak dapat memberikan bantuan pengobatan karena kanker yang berbahaya telah menyebar. Di saat yang sama, Uhtred meminta bantuan Lady Athelflaed untuk memberikan bantuan dalam upaya pembebasan putrinya Steora. Namun ditolak karena Lady Athelflaed berencana kembali ke Aylesbury untuk membuat keputusan terhadap tahtanya yang akan segera lengser karena kesehatannya. Penolakan ini berakhir pertikaian di antara keduanya, tanpa Uhtred mengetahui kebenaran tentang penyakit Lady Athelflaed. Di wilayah Wessex, berita Uverwich telah tersebar. Saat raja mencoba mengirimkan bantuan pasukan untuk Uverwich, datanglah hasutan dari besannya Lord Athelham untuk berbalik merebut Uverwich, membunuh Brida dan Sigtryggr, namun ditolak oleh sang raja. Kisah pernikahan sang raja pun saat itu terbilang kurang baik. Di saat goyah, datanglah wanita yang membuat raja jatuh hati, yaitu Edgifu, dan tentunya membuat Lord Athelham sangat tidak senang. Di perjalanan menuju Uverwich, Uhtred bertemu dengan Sigtryggr dan pasukan Wessex yang dipimpin Bapak Prilik. Namun mengetahui sang ratu tidak memberikan bantuan pasukan, membuat Sigtryggr sangat marah.
dan mengira ini ulah Edward yang telah mengkhianati perjanjian perdamaian. Di sela perdebatan, si Trigger mendapat ide untuk masuk ke dalam benteng Uverwitch. Tepat saat battle terjadi antara Brida dan Setiora, Uhtred, si Trigger, dan lainnya masuk ke dalam benteng dan menyelamatkan mereka. Dalam pertempuran sengit, anak Brida, Vibeke, tewas terjatuh dari atap. Tewasnya Vibeke memukul mundur Brida. Brida yang melarikan diri bertemu dengan Bapak Prilik dan menjadikan Bapak Prilik sebagai tawanan. Dalam perjalanan mereka, Brida tersentuh dengan kata-kata dan kesabaran Bapak Prilik, membuatnya memutuskan akan ikut dengan Bapak Prilik untuk menebus kesalahannya. Dengan berharap Uhtred memaafkannya, namun sayangnya berakhir dengan salah paham di antara mereka. Kembalinya benteng Uverwitch ke tangan si Trigger dan Setiora membuat Rognvald, adik si Trigger, dijatuhi hukuman di hadapan publik. Di saat yang sama, Uhtred mendapat kabar tentang keadaan Ratu Athelflaed. Tanpa pikir panjang, Uhtred bergegas menyusul sang ratu ke Elisberth. Sekaratnya sang ratu dimanfaatkan oleh Lord Athelham agar King Edward mau memberikan ahli waris Mercia kepada cucunya Alfred. Namun untunglah King Edward segera mengetahui rencana besannya yang tak sengaja didengar kekasihnya, yaitu Eadgifu. Kematian sang ratu pun menyisakan konflik tentang siapa yang akan menggantikannya. Dalam kericuhan yang terjadi, King Edward mengambil alih tahta Mercia dan berniat menjadikannya satu bagian dengan Wessex di bawah pemerintahannya. Hal ini juga memicu pertikaian di antara King Edward dengan si Trigger yang memilih untuk melawan Wessex karena merasa Wessex telah melanggar perjanjian damai dengan mereka. Sedangkan istri King Edward, Alflaed, telah bergabung dengan misionaris dan ikut dalam perjalanan mereka, tanpa diketahui oleh ayahnya, Lord Athelham dan King Edward. Lord Athelham mengatur siasat adu domba dengan memanfaatkan perjalanan pulang para misionaris. Niat mengkambing hitamkan penyerangan kepada si Trigger untuk memecah belah antara Dane dan Wessex, namun tanpa dia sadari bahwa anaknya lah yang menjadi korban pembantaian. Jenazah sang ratu ditemukan pertama kali oleh Haston. Seakan paham akan memicu peperangan besar, Haston bergegas menemui Uhtred dan memberitahukan semuanya. Sadar peperangan akan terjadi, Uhtred dan kelompoknya menuju Uverwitch untuk menemui si Trigger, mencari tahu kebenaran tentang pembunuhan sang ratu. Lord Athelham berusaha keras menyulut King Edward agar menyerang bangsa Dane. Namun merasa adu dombanya gagal, Lord Athelham mencari cara agar perang antara King Edward dan si Trigger tetap terjadi, yaitu dengan menyulut adu domba antara rakyat Wessex dan bangsa Dane di Rumkova, tempat Uhtred bernaung. Saat mereka mendatangi Rumkova, suruhan Lord Athelham justru kaget mengetahui bahwa korban pembantaian misionaris adalah sang ratu. Karena takut kecerobohan orang bayarannya terungkap, hal ini terlanjur dijadikan alat untuk meruntuhkan Rumkova. Saat Uhtred bergegas menemui King Edward dengan membawa cukup bukti untuk membela si Trigger, jenazah sang ratu Alflaed telah terlebih dulu sampai kepada King Edward dengan berita palsu bahwa kematiannya didalangi oleh si Trigger. Jadilah pemicu peperangan di antara mereka. Bahkan saat Uhtred telah mengetahui dalang sebenarnya adalah besan sang raja, Lord Athelham, semua sudah terlambat. Sang besan yang mengetahui putrinya terbunuh oleh ulah dan idenya sendiri sangat terpukul. Namun tetap kejahatannya mematikan rasa pilunya sendiri dengan mengatur siasat licik lainnya. Tibalah saat Uhtred menyampaikan kebenaran tentang pelaku dan cerita di balik terbunuhnya sang ratu kepada King Edward, dengan harapan sang raja menghentikan perang terhadap bangsa Dane di bawah kekuasaan si Trigger juga anaknya. Sang raja yang menyetujui berakhirnya perang memerintahkan penangkapan terhadap Lord Athelham, besannya. Namun semuanya terlambat bagi amarah si Trigger yang telah menjadi korban fitnah. Si Trigger dan kaumnya sudah terlanjur membuat rencana penyerangan ke Camp Wessex yang dipimpin oleh besan sang raja. Peperangan pun terjadi. Saat Uhtred tiba untuk melerai peperangan dan menangkap Lord Athelham pergi melarikan diri, sedangkan sang raja yang marah melihat pembantaian tersebut menangkap si Trigger.
Stiora diampuni oleh sang raja karena tidak ikut dalam pertempuran tersebut. Namun si Trigger dijatuhi hukuman mati karena menolak menjadi Kristiani. Lord Athelham yang melarikan diri kini bersiasat mendekati Raja Konstantin dari Scotia dengan membangun aliansi mengorbankan Elfwin, anak dari Ratu Athelflaed. Di sisi lain, Bapak Prilik yang selamat dari kemarahan Brida bergabung dengan pasukan Uhtred dan memperingatkannya tentang kemarahan Brida yang belum reda. Di tengah duka bagi Stiora atas gugurnya si Trigger, Yeoforwich kini di bawah kekuasaan King Edward. Belum usai pergejolakan yang terjadi di Yeoforwich, datang lagi kabar dari Brida yang menantang Uhtred untuk berduel. Pertikaian pun terjadi di antara keduanya dengan sangat emosional. Uhtred yang memang masih menganggap Brida adalah bagian dari dirinya, tak sanggup untuk membunuhnya. Uhtred memaafkan Brida, namun Brida tewas terbunuh di tangan Stiora. Di sisi lain, Lord Athelham berencana menculik Lady Alwyn untuk dinikahkan dengan Raja Konstantin sebagai bentuk aliansinya. Dengan memutarbalikkan fakta, Lord Athelham berharap mendapatkan bantuan King Konstantin dalam membalas dan menyerang Wessex. Pangeran Alfred, cucu Lord Athelham, meminta bantuan Bapak Benedict untuk mengantarkannya ke tempat Lord Athelham di Bebenberg. Bapak Benedict pun bersedia karena hutang yang dia miliki terhadap Lord Athelham, namun sekaligus mencari berita tentang rencana Lord Athelham. King Edward mengetahui penculikan terhadap Lady Alwyn dari ibunya, Lady Elswit, namun enggan mengambil tindakan. Karenanya Lady Elswit meminta Edith untuk membujuk Uhtred dan teman-temannya menolong mereka. Sayangnya ditolak oleh Uhtred. Perhatian Uhtred teralihkan saat Bapak Benedict datang membawa kabar penculikan Lady Alwyn dan aliansi Lord Athelham dengan King Konstantin serta keberadaan mereka di Bebenberg. Dengan meminta nasihat Bapak Prilik, Uhtred bertekad menuju Bebenberg dengan menyertakan misi pribadinya dalam merebut kembali Bebenberg. Dalam misi penyelamatan ke Bebenberg, terjadi kealotan antara Uhtred, kawan-kawannya, dan sang raja. Raja yang kehilangan suara dalam voting tersebut tetap mempertahankan ego dan pandangannya, walaupun akhirnya luluh oleh ketukan hati dari sang ibu. Raja memutuskan untuk turut serta dalam misi penyelamatan dengan perhitungan bila kesuksesan di tangan mereka, dia yang akan menunjuk Uhtred sebagai pelindung daerah kekuasaannya di Northumbria. Berangkatlah mereka ke Bebenberg. Di tengah perjalanan, Sihtric melaporkan melihat pergerakan perahu menuju benteng Bebenberg. Namun Raja dan pasukan Wessex tidak memperhitungkan bahwa itu adalah perahu yang ditumpangi Raja Konstantin. Hingga tiba laporan berikutnya dari Sihtric menjelaskan bahwa Raja Konstantin sudah berada di dalam benteng. Uhtred memulai siasatnya bersama Finan, Sihtric, dan Bapak Prilik, serta meminta bantuan orang tak terduga yaitu Haston untuk mengalihkan penjaga di depan benteng, agar mereka dapat memasuki benteng dari arah tebing. Namun tak lama sejak mereka berhasil memasuki benteng, penyamaran Finan dan Sihtric terbongkar. Haston pun mengambil resiko mendekati Lady Alwyn, dan karenanya masa lalu yang buruk dengan keluarga kerajaan membuat penyamaran Haston terbongkar. Haston pun tewas dengan menjadi orang yang memegang janjinya untuk pertama kalinya. Di sisi lain, King Edward kehabisan kesabarannya dalam menunggu sinyal dari Uhtred dan bergegas menyusul penyergapan. Merasa kurangnya pasukan, Lady Elswit pun tak ingin kehilangan peran. Dia mendatangi Stiora, anak Uhtred, untuk bergabung ke dalam misi Bebenberg. Di saat pengepungan terjadi, Lady Alwyn dijadikan sandera, namun berhasil lolos karena Uhtred menolongnya. Di tengah persembunyian mereka, Raja Konstantin dan sekutu merencanakan jebakan di dalam benteng, dengan memancing pasukan Wessex ke dalam benteng dan mengepung mereka dengan bantuan pasukan Konstantin yang baru tiba. Peperangan pun terjadi. Pasukan Wessex terjebak di tengah kepungan bangsa Skotlandia dan pasukan dari benteng Bebenberg. Dengan segenap hati, Uhtred pun ikut meyakinkan Stiora untuk membantunya dalam perang ini, dan pasukan Wessex yang terjepit pun dapat diselamatkan.
Sementara itu, Athelstan memasuki benteng dan mendapati saudara tirinya Alfred bersama sang kakek. Athelstan membeberkan pengkhianatan Lord Athelham di depan Alfred. Merasa kebohongan tak dapat ditutupi lagi, Lord Athelham bunuh diri. Di sisi lain, Uhtred membunuh Witgard demi merebut Bebenberg. Setelah Bebenberg berhasil dikuasai, terjadi pertukaran pembebasan tawanan antara Uhtred dan Raja Konstantin. Bukan hanya membebaskan tawanan, Uhtred pun mengajukan syarat pembebasan Bebenberg dan Northumbria kepada Raja Konstantin dan Wessex. Dengan memilih Northumbria berdiri sendiri menjadi kerajaan di antara Wessex dan Konstantin. Dan Uhtred mengambil kembali haknya atas Bebenberg dan menjadi penguasa Northumbria. Thank you, see you next video ya. Jangan lupa buat klik like, comment, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum.